Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal penggunaan oli samping sebagai pengisi aki, juga penggunaan minyak goreng sebagai pengganti coolant atau oli mesin lah ya. Karena katanya kalau pakai coolant itu bisa karatan, bisa bermasalah. Jadi ya mungkin banyak yang minta begitu karena dianggap pakai minyak goreng itu ya maksudnya pakai minyak goreng sebagai aditif oli mesin itu ya levelnya sama. Ya penulis nggak setuju ya. Jadi kalau dibilang penggunaan oli samping sebagai pengganti air di aki, terus penggunaan minyak goreng sebagai coolant, sebagai cairan pendingin, itu beda ya secara manfaat, secara apa ya, harga, fungsionalitas itu beda ya dengan penggunaan minyak goreng sebagai aditif oli mesin. Mungkin sekarang penulis pakainya Steliron, tapi di Steliron itu ada minyak gorengnya juga. Ya kira-kira seperempat lah, seperempat dari kandungan Steliron itu minyak goreng. Jadi penulis masih pakai, karena ya penulis yakin efeknya baik. Sementara itu penggunaan ya contohnya pakai oli samping untuk pengganti air itu masih belum nemu plusnya. Penulis masih belum tahu manfaat plusnya. Diomongnya lebih awet kan ya masih baru-barusan ini aja ada seperti itu. Kalau kita itu beli akinya ya, aki biasa ya, yang kualitasnya oke, ya bisa tuh awet, bisa tuh sampai bertahun-tahun. Nah sementara itu aki yang dipakai untuk percobaan dikasih oli samping kan aki yang bagus, bukan aki ecek-ecek 100.000 gitu kan. Beda ceritanya kalau bisa dibuktikan pakai aki yang murah-murahan itu yang mungkin 85.000 atau 75.000 itu ada. Terus kita pakai oli samping, oli sampingnya yos anggap aja 25.000 kalau mesti netura. Terus hasil akhirnya total 100.000. Aki yang biasanya cuma tahan ya beberapa bulan karena merek murah, bisa jadi umur ya beberapa tahun. Nah itu baru plus. Tapi kalau misalnya aki harga ya 250.000 dikasih oli samping masih nggak ketahuan umurnya, ya mana kelihatan manfaatnya, plusnya mana? Apa yang unggul pakai oli samping itu? Diklaim lebih awet, tapi kan ya awet koyo ya opo. Yang sudah dibuktikan sekarang kan masih level bisa. Dan itu pun pakai merek-merek yang ya terkenal. Coba lah pakai merek ecek-ecek, jangan merek terkenal. Merek yang biasa nih sering dikeluhkan orang gitu ya. Coba pakai merek murah, bisa tahan 1 tahun lah paling enggak. Ya orang bakal tertarik lah ya. Karena kalau ngomong awet, ya kalau beli aki harga 250.000 merek ternama, ya minim Yuasa lah. Atau mungkin merek GeForce yang AGM tentunya ya. Nggak perlu sampai motobat lah.
Pakai air aja akinya bisa tahan bertahun-tahun, kenapa harus pakai oli samping gitu loh. Sementara klaimnya adalah ya aki lebih awet. Lebih awetnya kan belum dibuktikan. Atau contoh lain lah, aki yang terkenal, aki yang biasanya awet jadi nggak awet itu misalnya di motor yang Aerox, NMAX New, PCX, ADV, motor-motor yang ada smarkinya, motor-motor yang ada idling stop sistemnya. Di motor-motor itu kan aki terapas. Nah, apakah di motor-motor tersebut akinya jadi bisa awet? Aki pakai oli samping itu harus dibuktikan dulu, dan sampai sekarang kan belum ada buktinya. Sementara itu kalau untuk minyak goreng penulis ya sudah yakin. Yang lain-lain juga pakai minyak goreng juga lebih yakin, sudah yakin. Karena setelah dicampuri minyak goreng olinya jadi lebih awet. Bahkan oli yang sudah nggak enak pun ya, sudah pemakaian lama hingga jadi nggak enak pun bisa jadi enak setelah campuri minyak goreng. Nah kalau ini misalnya diterapkan ya lebih enaknya, lebih halus mesinnya itu, dianalogikan dengan pemakaian di aki ya, harusnya aki pakai oli samping itu misalnya kapasitas jadi nambah, lampu jadi lebih terang, misalnya starter jadi lebih mudah, maneh aki itu kecepatan tinggi lebih enak, lebih irit motornya. Nah tapi kan kalau aki pakai oli samping kan nggak begitu. Aki pakai oli samping ya wes kok ngono iku. Juga untuk soal pemakaian minyak goreng sebagai coolant, sebagai pendingin, nilai plusnya apa? Mungkin ada yang ngomong biar nggak karaten, biar nggak rembes misalnya. Nah tapi kan itu tergantung merek. Motor yang biasanya rembes ya, motor contohnya Honda PCX 160, Vario 160, ADV, dari yang biasanya dari pompanya itu netes, setelah dipakai ngebut jadi nggak netes lagi setelah kulannya ganti merek Preston misalnya. Atau mungkin ada yang pakai merek mahal, merek apa jenenge, Ipone yang populer itu. Nah pakai minyak goreng sebagai coolant itu apa nilai plusnya dibanding kalau misalnya pakai Preston? Apalagi karena harganya loh, harganya kurang kan murah. Kalau cari yang ukuran seliter toh, bandingkan minyak goreng ya nggak begitu jauh bedanya. Apalagi minyak goreng yang biasanya direkomendasi kan harganya nggak murah. Bukan minyak goreng yang murah yang direkomendasi. Jadi dari sisi harga nggak begitu kelihatan efeknya. Dari sisi manfaat juga nggak kelihatan selain dari anti karat gitu. Karena ya kulan-kulan yang rekomendasi ya sudah terbukti nggak akan bikin karat. Yang mengalami karat, mengalami bocor, mengalami rembes biasanya kan karena mereka pakai kulan yang nggak baik, mereknya, kualitasnya, atau sebelumnya sudah pakai air terus kemudian mendadak pakai kulan. Itu juga yang sumber utama masalah. Nah memang pakai minyak goreng itu akan mencegah kemungkinan karatan. Tapi ya sebenarnya karatan nggak bisa dicegah dengan menggunakan kulan yang baik kualitasnya. Nah ini kita juga belum ngomong efek samping, kelemahan. Kita masih belum tahu kelemahan secara keseluruhan dari misalnya penggunaan oli samping sebagai pengganti airnya aki. Ada satu orang yang laporan bahwa kapasitas jadi turun.
Lalu ada juga yang membantah kapasitas nggak turun. Soal umur juga ya, mungkin masih cuma ada yang 6 bulan, 9 bulan, mungkin maksimal setahun. Nah yang 4 tahun mana gitu loh. Uji cobanya juga kebanyakan hanya di motor-motor yang sederhana. Kita harus nunggu yang sudah uji di motor yang misalnya pakai ISS, pakai idling stop system, atau kalau dari Yamaha start stop system. Coba di motor-motor yang ya memang akinya itu cepat habis, cepat rusak. Motor-motor yang akinya setahun bisa sampai ganti 4-5 kali. Kita ya nggak bisa pakai motor yang akinya harus terkenal awet. Contohnya NMAX ini. NMAX ini kan akinya juga termasuk yang awet juga. Juga iyo. Jadi penulis sendiri ya bukan orang yang cocok untuk mencoba seperti itu. Terakhir penulis ganti aki ya umurnya 4 tahun. 4 tahun ya waktu yang wajar untuk ganti aki. Aki 4 tahun kan termasuk awet. 2 tahun pun orang sudah ngomong awet. Baru kalau misalnya 6 bulan, 3 bulan, nah itu nggak awet. Kalau aki sudah awet, untuk apa kita melakukan sesuatu yang aneh-aneh? Terus kita jadi salah satu orang yang coba-coba yang ya rugi toh. Mending nunggu kan. Apalagi ketika waktu percobaannya juga lama. Ya mungkin penulis akan review lagi ini ya setelah misalnya 1 tahun atau 2 tahun, lihat apakah ada yang komen, oh saya pakai aki diisi oli samping sudah misalnya 5 tahun ya kurang sih, 6 tahun nggak perlu ganti gitu misalnya. Motor saya motor yang biasanya kalau orang lain setiap 6 bulan, setiap 3 bulan harus ganti. Motor saya PCX 160, motor saya Aerox gitu. Nunggu yang seperti itu. Kalau motor saya motor batangan, motor saya motor bebek, motor saya motor karbu. Wah, kalau motor karbu itu pengalaman penulis aki kering pun masih bisa jalan gitu. Aki sudah waktunya ganti di motor lain masih oke-oke aja, apalagi starternya starter kaki, jalan terus aja. Begitupun kalau bulan itu juga pembuktiannya juga nggak bisa. Oh motor saya aman, mobil saya aman, bulan pakai oli, bulan pakai minyak goreng. Karena ya biasanya orang yang bakal mengalami masalah adalah orang yang pemakaiannya tinggi, orang yang pemakaiannya jarak jauh, orang yang pemakaiannya siang, seperti itu. Kalau pakainya kalem-kalem terus ya seringkali motor dikasih oli jelek, kasih bensin jelek, ya mau-mau aja, normal-normal aja. Kalau untuk yang seperti itu harusnya cari yang ekstrim. Ya seperti contohnya pemakaian oli mesin. Motor macam NMAX ini apalagi dipakai kencang ya sangat sangat kejam ke oli jadi cepat rusak. Harus ada pengujian seperti itu dan pembandingan dengan yang lain juga. Nah kalau kayak minyak goreng untuk aditif oli mesin, di motor penulis pakai campuran 10% minyak goreng bisa membuat oli lebih awet 50% kalau dipakainya mulai dari kondisi fresh. Itu kesimpulan yang bisa penulis ambil dari banyak coba-coba. Nah, apakah yang sudah coba-coba pakai isi oli samping untuk aki itu bisa membuat kesimpulan yang menunjukkan plusnya dari penggunaan oli samping ini di aki? Juga untuk yang coba-coba pakai minyak goreng atau oli samping sebagai penggantinya coolant, apakah bisa menunjukkan plusnya itu? Tentunya ya pembandingnya harus yang ya misalnya kalau
pulan yang bagus. Kalau aki ya akinya harus coba pakai yang terkenal cepat rusak, baik karena motornya yang nggak beres atau kualitas akinya yang nggak beres. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.